Teman-teman, boleh nggak sih kita ngomong kasar? Nggak boleh ya? Bang. Di Mandevi episode 4, saya sempat mengangkat tema tentang seorang gadis muda bernama Karin Novilda atau Awkarin yang menjadi bahan perbincangan di mana-mana. Dia banyak dibicarakan karena kata-katanya dianggap kasar, kotor, dan tidak pantas. Dia dianggap bisa jadi agen penyebar kerusakan pada generasi muda melalui konten-konten yang dia berikan, melalui YouTube atau juga Instagram. Tapi kamu tahu kan, di video terbarunya dia bilang bahwa dia ingin berubah. Ayolah kasih kesempatan, jangan dibully terus-terusan. Belakangan ini ramai sekali dibicarakan, bahkan juga menjadi topik utama di banyak pemberitaan tentang kata-kata kotor atau umpatan. Banyak dipakai oleh anak-anak muda, terutama para YouTuber atau selebgram, tanpa memperhatikan efek dari kata-kata yang mereka keluarkan itu pada subscriber atau followersnya. Begini ya, menurut saya, kalau kita tidak buru-buru dalam menilai sebuah hal, saya yakin kita akan menemukan sesuatu di balik sesuatu. Karena kalau dilihat dari sudut pandang yang berbeda, pasti akan ada penilaian yang berbeda pula. Seperti halnya kata-kata kotor, umpatan, dan sejenisnya. Sebenarnya itu semua ada di sekitar kita. Namun kata-kata itu menjadi biasa saja pada saat diucapkan oleh orang-orang yang ada di lingkaran kita atau teman-teman dekat kita. Berbeda lagi saat kata-kata itu diucapkan oleh orang yang tidak kita kenal, atau kita lihat di YouTube, Instagram, Snapchat, Bigo, Periscope, dan jejaring sosial lainnya, baik berupa teks maupun video. Pasti kita akan mendahulukan komentar daripada memperhatikan terlebih dahulu kenapa dan untuk apa mereka mengeluarkan kata-kata itu. Sebenarnya kalau kita mau cermati lebih dalam, kata-kata kotor itu tidak ada. Karena semua tergantung penggunaannya. Seperti ini. Nas, lo tahu nggak? Kemarin si Anji tuh menang lo lagu terseleb di Celebrity Awards. Oh itu? Iya. Gue yakin sih dia pasti ngasih zakat ke jurinya. Zakat? Apaan zakat apaan? Ya itulah. Zakat. Di dalam video tadi, nggak ada lo kata-kata kotor yang dikeluarkan. Sekarang, coba kamu lihat video ini. Jay, gue punya lagu baru. Mana? Coba nyanyiin. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Bangsat, enak banget lagu lo, Ji. Coba lo rilis, gue bakal pasang tuh jadi NSP. Udah gitu, supaya cewek gue telepon, dia bakal jatuh cinta sama gue. Rilis ya. Nah, kalau udah lihat dua video tadi, sebenarnya mana sih yang kata-katanya kotor? Mana sih yang maknanya negatif? Dua-duanya kotor, salah satunya kotor, atau bahkan tidak ada yang kotor? Tulis komentar kamu tentang hal ini di kolom komentar. Saya lanjut lagi. Saya yakin banyak dari kita yang masih menggunakan kata-kata yang dianggap kotor itu, entah dalam percakapan sehari-hari atau juga percakapan dengan teman dan juga sahabat. Karena kata-kata itu, ketika dipakai dalam hal-hal yang positif atau dikeluarkan di lingkungan orang-orang yang terdekat, pasti tidak akan dipermasalahkan. Bukan dipermasalahkan, bahkan justru jadi bahan tertawaan. Jujur, ketika saya berbicara secara teks maupun verbal di lingkungan terdekat seperti Dunia Manji, atau sahabat-sahabat saya seperti Ade Govinda, Rizal Armada, Carlos Samola, Jody Okto, Muammar MK, dan lain-lainnya, saya masih suka menggunakan kata-kata yang dianggap kotor itu. Ini contohnya. Katanya ini bikin vlog pakai Sony Alpha 6300. Kenapa pakai Canon? Rusak anjing. Tadi udah intro dia. Tapi gitu. Tapi kalimat anjing tadi nggak akan keluar di vlog. Lo enggak. Ini akan gua mute, gua kasih ganti musik. Oke. Atau langsung anjingnya aja. Iya. Itu adalah ketika saya bercakap-cakap dengan teman atau sahabat saya. Tapi ketika yang dibicarakan adalah konten yang dibagikan di media sosial, di jejaring sosial, beda ceritanya. Memang sih, tiap orang punya haknya masing-masing untuk berbicara ataupun menulis apapun di jejaring sosialnya. Mana yang mau mereka bagikan atau tidak. Saya memilih untuk membagikan hal-hal yang positif dan juga kreatif. Karena saya yakin, ketika saya membagikan hal-hal yang positif atau kreatif, akan ada hal-hal positif lain yang datang ke dalam hidup saya. Dan saya udah sering membuktikan itu. Pencitraan? Bukan menurut saya. Buat saya, hanya orang-orang terdekat yang pantas tahu hal-hal jelek yang ada dalam diri saya. Entah itu pasangan saya, keluarga saya, atau juga sahabat-sahabat saya. Karena mereka pasti akan menilai dari sudut yang lebih baik dibandingkan orang-orang yang tidak kenal saya secara personal.
Yang ada saya malah dibully. Yang ada saya malah dibilang menyebarkan hal-hal negatif kepada followers, kepada subscribers. Itu adalah pembahasan saya di Mandevi kali ini. Semoga ada yang bisa diambil, semoga ada yang bisa didiskusikan, semoga ada manfaatnya, semoga ada isinya. Sampai ketemu di Mandevi yang lain. Jangan lupa senyum hari ini. Dia dianggap bisa jadi agen penyebar. Dia dianggap bisa